Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Rehana Arsya dari jurusan Perhotelan Program Studi Tata Boga kelas 1 TB3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan makanan hewani berupa unggas atau poultry. Pengertian dari unggas. Pada umumnya, unggas yang dipergunakan dalam pengolahan adalah ayam, itik, kalkun, angsa, dan bermacam-macam burung. Secara esensial, komposisi unggas pada umumnya sama dengan daging, yaitu air 75% dari jaringan otot, protein 20% dari jaringan otot, lemak 5% dari jaringan otot, dan elemen-elemen lain. B. Klarifikasi unggas. Yang pertama ada ayam. Ayam terbagi menjadi beberapa macam. A. Ada Poulsen, ayam yang berumur 4 hingga 6 minggu, digunakan untuk roasting dan grilling. B. Ada Pot Rhine, jenis broiler yang dagingnya masih empuk dan biasanya dibakar dalam oven, digunakan untuk roasting, grilling, saute, casserole dish, supreme, dan pie. C. Ada Pour-fed, ayam yang sudah besar digunakan untuk roasting, broiling, dan cilentin. D. Ada Chicken, ayam pedaging dan mengandung banyak lemak, digunakan untuk roasting. Kriteria ayam yang baik. Yang pertama, mempunyai badan yang besar dan montok. Yang kedua, tulang dada masih mempunyai tulang rawan. Yang ketiga, dagingnya segar. Yang keempat, kulit segar, putih rata, dan dada kemerah-merahan. Yang kelima, ayam yang tua mempunyai sisik di kaki dan mempunyai taji. Yang keenam, ayam tidak mengantuk dan berpenyakit. Yang ketujuh, memiliki mata yang segar dan cerah. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengolahan ayam. Peralatannya yang pertama ada pisau, yang kedua bowl, yang ketiga cutting board. Untuk bahannya yaitu daging ayam utuh. Jenis potongan ayam. Yang pertama ada potongan karkas, seperti yang ada di gambar. Yang kedua ada chicken breast. Lanjut, 2 angsa. Angsa terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada gosling, angsa muda. Angsa muda yaitu umur 3-5 bulan, beratnya 2 hingga 3 kg. Kegunaannya dipanggang atau roasting dan direbus. B. Ada gos, angsa dewasa. Angsa dewasa umurnya 6 hingga 9 bulan, beratnya 3-7 kg. Kegunaannya pot roasting dan boiling. Ketiga, kalkun. Di Indonesia, kalkun hanya sebagai binatang peliharaan, sedangkan di negara barat dijual dalam bentuk dibekukan yang siap untuk di oven. Macam-macam kalkun. A. Young Turkey atau kalkun muda. Kalkun muda berumur 3 hingga 4 bulan, beratnya 2-3 kg. Teknik olahnya dipanggang, roasting atau digoreng. B. Yearling Turkey, kalkun dewasa. Kalkun dewasa umurnya 5 hingga 7 bulan, beratnya 4-7 kg. Teknik olahannya dipanggang atau grilling. C. Land Turkey atau kalkun. Kalkun ini berumur lebih dari 10 bulan, beratnya lebih dari 8 kg. Teknik olahannya boiling dan stewing. Yang keempat ada itik. Budidaya itik biasanya hanya diambil telurnya saja, tetapi tidak menutup kemungkinan itik dipotong dijadikan daging itik. Macam-macam itik diantaranya bebek Jawa, bebek Alabio, bebek Bali, bebek Manila, bebek Peking, dan lain-lainnya. Yang kelima ada burung merpati. Burung merpati atau burung dara yang digunakan biasanya burung dara yang masih muda. Digunakan untuk masak-masakan Tionghoa berupa masakan tim atau burung dara goreng. C. Kualitas unggas.
Kualitas unggas yang baik ditentukan oleh yang pertama, bagian daging lebih banyak daripada bagian lainnya. Yang kedua, tekstur daging lembut. Yang ketiga, bagian dada tampak berisi. Yang keempat, bagian paha tidak keras. Yang kelima, aroma segar. Dan yang keenam, karkas utuh. Persiapan pengolahan unggas. Yang pertama, beberapa pelakuan awal yang dapat dilakukan pada unggas. Yang kedua, mengikat tanpa jarum. Yang ketiga, mengikat dengan jarum. Yang keempat, mengikat kaki. Yang kelima, mengikat 2 kali unggas yang besar. Contohnya angsa, bebek, kalkun. Teknik memotong ayam atau unggas. Yang pertama, memotong unggas berdasarkan teknik roasting. Yang kedua, memotong unggas berdasarkan teknik olah grilling. Yang ketiga, memotong unggas berdasarkan teknik olah sauting. Yang keempat, memotong unggas berdasarkan teknik olah supreme. Dan yang kelima, memotong unggas berdasarkan teknik olah stewing. Teknik memotong unggas berdasarkan teknik olah roasting. A. Singing, membakar bulu-bulu halus yang masih tersisa. B. Potong winglet dan kaki kira-kira 1 cm di bawah lutut. C. Potong tulang leher dan tinggalkan jelambir kulit leher kira-kira 3 cm dari pangkal leher. D. Baringkan ayam pada cutting board dan patahkan persendian paha dan punggung dengan jalan menekan pelan-pelan. E. Tusukkan jarum dan benang melalui kaki, sayap, jelambir, pangkal leher, sayap. F. Letakkan ayam dengan punggung menghadap bawah pada cutting board. G. Tekan kaki ke depan sehingga dada tampak lebih besar, kemudian ikatkan kedua ujung benang kuat-kuat. Yang kedua, memotong unggas berdasarkan teknik olah grilling. A. Singing. B. Potong winglet dan kaki. C. Potong tulang belakang, dapat dilakukan dari dalam rongga badan maupun dari luar. D. Buka dan ratakan kedua belah bagian dada. E. Buat torehan kecil pada seukuran lutut ayam. F. Masukkan ujung lutut ke dalam torehan tadi sehingga paha melekat pada dada, sehingga aman pada waktu dimasak. C. Memotong unggas berdasarkan teknik olah sauting. A. Singing. B. Potong winglet dan kaki. C. Potong dan pisahkan paha dari badan melalui sela paha dan badan. D. Potong dan pisahkan tulang belakang dari bagian dada. E. Pisahkan dada menjadi 2 melalui salah satu sisi tulang dada. F. Potong masing-masing belahan dada menjadi sama berat sehingga menjadi 4 potong bagian. G. Potong masing-masing kaki menjadi 2 melalui persendian paha menjadi paha bagian atas dan paha bagian bawah. 4. Memotong unggas berdasarkan teknik olah supreme. A. Singing. B. Potong dan pisahkan kaki dari badan melalui sela paha dan badan. C. Kuliti bagian dada. D. Keluarkan tulang canggah. E. Potong winglet dan kuliti sayap yang tersisa pada badan. F. Potong dan pisahkan daging dada dari tulang dada. Yang kelima, memotong unggas berdasarkan teknik olah stewing. A. Potong karkas menjadi 12 potong. B. Pisahkan 2 sayap dari tubuhnya. Potong paha, persendian kaki, potong menyilang karkas dari tulang dada sepanjang tulang rusuk. C. Pisahkan dada dari tulangnya. Cara menyimpan unggas. Untuk menjaga kualitas unggas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu penyimpanan. Antara lain, yang pertama, unggas perlu dibersihkan dan dicuci sebelum disimpan. Yang kedua, simpan dalam ruang pendingin. Bila masa simpan tidak lama dan unggas akan segera digunakan. Simpan dalam ruang membengku atau freezer jika unggas disimpan untuk waktu yang lama dan belum digunakan juga. Selanjutnya ada macam-macam hidangan dari unggas. Contoh olahan dari ayam yaitu ayam saus tiram. Di sini ada resep olahan ayam saus tiramnya. Selanjutnya kari, pengertian dan asalnya.
Kari adalah nama untuk jenis-jenis makanan yang menggunakan campuran bumbu dan rempah-rempah sehingga mempunyai rasa tajam dan pedas. Kari adalah masakan asal India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka yang telah meluaskan seluruh negara di kawasan Asia Pasifik. Bahkan telah diperkenalkan ke Inggris sejak abad ke-18. Bumbu dan rempah-rempah yang digunakan untuk membuat kari sangat beragam dan tidak terbatas pada ketumbar, merica, cabai, bubuk paprika, jintan putih, jintan manis, kunyit, kayu manis, kapulaga, bunga lawang, adas manis, daun kari, dan cengkeh. Jenis bumbu dan rempah yang digunakan juga bergantung pada jenis masakan dan negara asal masakan. Istilah kari berasal dari bahasa Tamil yang berarti saus atau berbagai macam masakan sayur-sayuran dan daging dari India Selatan yang dimakan bersama nasi putih. Di negara-negara barat, curry adalah sebutan dalam bahasa Inggris untuk semua jenis masakan Asia Selatan dan Asia Tenggara yang dimasak dengan berbagai bumbu dan rempah. Bubuk kari adalah campuran dari berbagai jenis bumbu dan rempah yang pertama kali dibuat oleh orang Inggris yang rindu pada masakan kari India. Penerapan kari dalam berbagai masakan. Pertama ada masakan Tamil, kedua masakan Thailand, ketiga masakan Malaysia, keempat masakan Indonesia, yang kelima masakan Jepang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.